Kali ini kita akan melanjutkan belajar di AWS Academy Cloud Foundation pada modul kelima, yaitu tentang networking dan content delivery. Beberapa topik yang kita bahas di modul ini yaitu terkait networking basic, kemudian Amazon VPC, VPC networking, VPC security, Amazon Route 53, dan Amazon CloudFront. Di antaranya ada beberapa aktivitas melabelkan sebuah network diagram dan mendesain basic VPC arsitektur. Beberapa demo yang bisa dilihat adalah tentang VPC. Ini juga bisa dilihat di YouTube misalkan ya, bagaimana cara membuat sebuah VPC. Kemudian ada laboratoriumnya, membangun sebuah VPC dan melanse web server. Sebenarnya ini juga bisa kita lihat di YouTube ya. Setelah mempelajari modul ini, maka diharapkan kita akan mampu satu, memahami tentang basic-basic networking, kita ulang lagi ya. Berikutnya, mampu menggambarkan bagaimana virtual networking yang ada di cloud dengan menggunakan Amazon VPC. Kemudian mengetahui network diagram, sebuah gambar network diagram. Kemudian mendesain sebuah arsitektur dasar dari VPC. Kemudian bisa menjelaskan tahapan-tahapan untuk membangun sebuah VPC. Kemudian bisa mengidentifikasi security group. Kemudian membuat VPC sendiri dan menambahkan beberapa komponen-komponen untuk menghasilkan network yang bisa kita customize sendiri. Berikutnya mengidentifikasi fundamental dari Amazon Route 53, yaitu tentang DNS. Dan terakhir, bagaimana kita bisa mengenal keuntungan-keuntungan ketika kita menggunakan Amazon CloudFront. Baik, kita mulai dari bagian yang pertama tentang dasar-dasar dari jaringan ya. Seperti biasanya ya, ketika kita membangun sebuah jaringan di on-premise, ketika kita memiliki beberapa komputer kemudian ingin saling terhubung, maka mereka bisa dijadikan dalam satu subnet dengan peralatan switch misalkan. Nah, sementara di tempat yang lain, di ruang lain juga melakukan hal yang sama. Mereka membangun beberapa komputer dalam satu subnet yang sama dihubungkan dengan switch. Lalu bagaimana antara subnet 1 dan subnet 2 mereka bisa berinteraksi? Maka dibutuhkanlah ada peralatan namanya router ya, yang menghubungkan antar subnet. Sebuah komputer agar bisa berkomunikasi dengan komputer yang lain, maka dia harus memiliki sebuah alamat IP yang unik ya. Nah, ini sebagai contoh ada 32 bit dibagi menjadi 4 bagian ya. Bagian pertama 1, 2, 3, dan 4. Ini contoh dari alamat unik yang dijadikan sebagai alamat IP oleh sebuah komputer. Alamat IP sekarang dibagi menjadi 2, ada yang IP versi 4 yang terdiri dari 32 bit. Nah, sebagai contoh ketika sudah didesimalkan. Kemudian ada IP versi 6 yang totalnya adalah 128 bit. Berikutnya ada CIDR. CIDR adalah Classes Interdomain Routing. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi sebuah alamat IP ya. Jadi ini menggunakan versi 4 seperti biasa ya. Ada 4 octet. Yang pertama itu nilainya fix ya. Kemudian yang terakhir bisa fleksibel jika kita subnetnya menggunakan 24 ya. Ini pelajaran basic yang semestinya sudah kita dapatkan di pelajaran konsep jaringan. Berikutnya adalah belajar terkait dengan jaringan, maka tidak terlepas kita harus mengulang lagi apa itu OSI layer ya. Jadi OSI, Open System Interconnection Model, terbagi menjadi 7 dari lapisan yang paling bawah menuju lapisan yang paling atas. Dimulai dari lapisan pertama physical, lapisan kedua adalah data link, lapisan ketiga network, lapisan keempat transport, lapisan kelima session,
lapisan ke-6 presentation, lapisan ke-7 application. Berikut adalah contoh-contoh protokol atau address-nya. Untuk physical biasanya dalam bentuk pengiriman data secara fisik ya, network interface card misalkan. Berikutnya di layer kedua contohnya menggunakan MAC address. Untuk peralatannya ada hubs dan switch. Kemudian di lapisan ketiga ada routing menggunakan IP, transport menggunakan TCP UDP yaitu menyediakan protokol untuk host to host communication. Berikutnya session 5 untuk pertukaran data menggunakan NetBIOS RVC. Presentation memastikan bahwa application layer dapat membaca data. Kemudian ada enkripsinya. Kemudian lapisan 7 ada artinya adalah aplikasi yang mengakses komputer jaringan atau aplikasi di mana kita bisa melihatnya. Section yang kedua yaitu Amazon VPC. Amazon VPC mengizinkan kita untuk membuat sebuah area di dalam AWS Cloud di mana area itu secara logik dia terpisah dengan area yang lain, terisolasi. Dan di area itulah kita akan bisa menempatkan AWS resource kita di virtual network tersebut. Di dalam virtual network tersebut maka kita akan memiliki kontrol yang penuh untuk melakukan beberapa hal ya. Contoh misalkan kita memilih IP address yang akan kita ingin terapkan ke beberapa komputer yang ada di virtual networking kita. Atau kita bisa membuat subnet ya. Subnetnya ada berapa, kemudian nomor-nomor dari subnetnya, kemudian kita bisa mengkonfigurasi routing table dan network gateway-nya. Kemudian kita juga bisa melakukan customize terhadap konfigurasi network di VPC kita. Kita bisa menggunakan multi-layer security juga. Sebagai contoh, ini adalah AWS Cloud. Kemudian untuk membangun sebuah VPC kita harus menetapkan di mana region berada. Jadi VPC secara logical dia terisolasi dari VPC yang lainnya. Kemudian satu VPC yang kita create itu hanya dikhususkan untuk akun kita saja. Kemudian VPC itu menjadi milik AWS region ya, AWS region. Ketika kita membangun VPC maka mau tidak mau kita harus menetapkan di region mana VPC kita akan kita tempatkan. VPC akan bisa menjangkau beberapa availability zone, AZ1, AZ2 ya. Kita bisa meng-create melingkupi beberapa AZ ya. Bisa menjangkau beberapa AZ. Untuk subnet sendiri, subnet merupakan ring IP address yang akan membagi VPC menjadi beberapa ya. Bagi pertama, bagi yang kedua gitu, dibagi dengan subnet. Subnet itu terletak di salah satu AZ, jadi dia menjadi milik salah satu AZ. Subnet bisa diklasifikasikan apakah dia public atau private ya. Kalau public artinya dia bisa diakses lewat internet, kalau private dia tidak bisa diakses oleh internet. IP addressing ya. Ketika kita membangun sebuah VPC, maka kita menetapkan sebuah ring block IP ya. Jadi alamatnya dikasih blok. Alamatnya paling besar adalah /16 ya. Artinya akan ada 65.536 komputer di dalamnya. Paling kecil /28 atau 16 komputer ya, yang ada di dalamnya ya. Jadi paling besar ukurannya /16, paling kecil ukurannya /28. Menggunakan IP versi 4. IP versi 6 juga support ya, dengan different block ya, dengan jumlah blok yang berbeda. Si IDR block asalnya tidak boleh overlap. Jadi kalau sudah digunakan subnet tersebut di AZ1 tidak boleh digunakan sama persis di AZ yang lainnya dalam satu VPC. Berikutnya, ketika kita menetapkan IP address dalam subnet, maka ada beberapa IP address yang tidak bisa kita gunakan. Artinya dia sudah reserve. Contoh, sebuah VPC dengan IPv4 CIDR-nya 10 sekian /16,
memiliki 65.536 totalnya. VPC tersebut sama dengan kira-kira ukuran subnet ya. Misalkan di sini ada 4 subnet ya, kita bangun 4 subnet. Kemudian di masing-masing subnet hanya ada 251 IP saja ya, /24 ini ya. Jadi VPC kemudian dibagi menjadi beberapa subnet 1, 2, 3, 4, masing-masing /24. Namun hanya ada 251 alamat IP saja yang tidak bisa digunakan. Padahal harusnya ada 256 gitu. Nah, berarti yang 5-nya digunakan untuk apa gitu. Nah, pertama untuk yang 0-nya network address, titik 1 untuk internal communication, 02 untuk DNS, 03 untuk feature use ya, untuk digunakan penelitian dan sebagainya. .255 digunakan untuk network broadcast address. Jadi setiap subnet maka akan ada 1, 2, 3, 4, 5 IP yang tidak bisa digunakan karena sudah dipesan ya, untuk kebutuhan yang sudah dipastikan. Berikutnya public IP tipe di AWS ada 2, satu public IP address ya. Kita bisa secara manual mengassign melalui sebuah elastic IP address. Secara otomatis akan assign melalui auto assign public IP ya. Jadi ketika kita ingin menggunakan public IP, kita bisa secara manual memilih elastic IP, atau kita assign aja public IP-nya sehingga nilai IP-nya nanti akan ditetapkan secara otomatis oleh AWS. Elastic IP itu apa gitu? Elastic IP itu adalah IP yang sudah dipesan atau dipesan oleh AWS account tertentu. Jadi ini pesan Elastic IP ini ada tambahan pembayaran ya, karena sudah dikhususkan dipesan oleh satu akun tertentu. Elastic IP dapat dialokasikan dan digunakan ulang setiap saat. Jadi saya punya satu IP, satu Elastic IP, saya taruh di server yang pertama. Suatu saat server yang pertama saya tidak saya gunakan, maka IP Elastic IP-nya saya lepas, kemudian saya attach, tempelkan ke server yang kedua. Sehingga ini akhirnya Elastic IP itu bisa dialokasikan kembali di tempat lain atau di mapping ulang. Penggunaan Elastic IP itu menimbulkan biaya tambahan. Berikutnya ada Elastic Network Interface ya. Jadi Elastic Network Interface adalah sebuah virtual network interface yang dimana kita bisa attach ke instance. Jadi interface-nya ini ditempelkan di instance, bisa diambil lagi di attach ke yang lain gitu ya. Jadi atributnya bisa kemudian di-attach kembali ke instance yang baru. Masing-masing instance dari VPC kita itu memiliki default network yang telah ditetapkan ke sebuah private IP ya, ke sebuah IP private. Jadi ketika kita meng-create sebuah server, maka dia akan otomatis memiliki IP 4 private. Berikutnya ada istilah route tables dan routes ya. Sebuah tabel routing berisi kumpulan dari aturan di mana kita mengkonfigurasikan bagaimana cara sebuah data bisa mengarah ke komputer tertentu atau menunjukkan secara langsung lewat network traffic mana data itu akan menuju ke tujuannya. Masing-masing rute menetapkan sebuah destination dan sebuah target. Jadi ada targetnya, destination tujuannya sini, targetnya lokal. Secara default, maka setiap routing table berisi local route ya, untuk komunikasi dalam VPC-nya sendiri. Masing-masing subnet mask juga harus terasosiasi dengan routing table. Jadi setiap subnet itu harus punya satu routing table. Ini konsepnya AWS. Jadi di section yang kedua ini kita sudah mempelajari beberapa hal. Yang pertama adalah VPC itu adalah sebuah bagian dari AWS Cloud di mana dia itu terisolasi secara logik ya. Bukan terisolasi secara fisik, tapi terisolasi secara logik.
VPC itu merupakan milik dari satu region. Dia harus menetapkan di mana region berada dan membutuhkan CIDR block. Sebuah VPC kemudian dibagi menjadi beberapa subnet, dan subnet itu menjadi milik dari availability zone. Jadi setiap subnet harus menunjukkan di mana EZ-nya berada dan membutuhkan juga tentang CIDR block. Routing table akan mengontrol traffic untuk sebuah subnet, kemana dia berpindah dari satu data ke data lain dikontrol oleh routing table. Routing table-nya secara default dia akan sudah ada untuk urusan local route, untuk komunikasi secara lokal. Dan kita juga bisa menambahkan tambahan routingnya ke tabel tersebut. Untuk local routing itu tidak dapat di-delete, tetapi tambahan dari additional route kita itu bisa di-delete. Lanjut di bagian ketiga, yaitu tentang VPC networking. Seperti di dalam gambar kita lihat bahwa ketika kita memiliki AWS, maka yang pertama kita kerjakan adalah kita membuat sebuah VPC ya. Di VPC ini ya, kita menetapkan di satu region. Jadi VPC itu pasti menempati region tertentu. Kemudian di dalam region itu akan kita pilih ya, di availability zone mana atau EZ mana kita akan menempatkan resource kita. Secara umum setiap region itu terdapat minimal 3 availability zone. Ya, dalam contoh kita menetapkan bahwa VPC kita biasanya memang disarankan untuk menetapkan alamat VPC-nya itu di kelas B ya. Contohnya 10.0.0.0/16. Kemudian untuk mempermudah desainnya, kita tetapkan saja setiap subnet yang berbeda maka dia kita kasih di kelas C dan kita urut ya. Misalkan di sini nanti yang pertama ini kita kasih nama public subnet ya. Kita tetapkan sebagai public subnet. Nah, public subnet ini nanti dia akan bisa terkonek dengan internet melalui sebuah internet gateway. Sedangkan private subnet dia tidak terkonek dengan internet ya, melalui IGW. Nah, nanti antara public subnet dengan private subnet kegunaannya sendiri-sendiri. Untuk public subnet memang harus ada komunikasi dua arah ya, baik dari dalam public subnet ke internet ataupun dari internet menuju ke server yang ada di public subnet. Namun berbeda dengan private subnet ya. Jadi server yang ada di private subnet bisa saja dia berkomunikasi dengan internet ya. Cuman internetnya tidak bisa connect secara langsung ke private subnet ya. Dia membutuhkan satu device sendiri yang disebut sebagai NAT gateway. Nah, ketika kita membuat sebuah subnet ya, maka secara default nih, akan ada alamat route table-nya itu sama dengan alamat VPC-nya ya. Jadi secara default 10.0.0/16. Jadi ini menunjukkan bahwa komputer yang ada di public subnet kita itu bisa berinteraksi dengan semua komputer atau semua resource yang ada dalam satu VPC. Jika kita ingin menghubungkan dengan internet, maka kita harus menambahkan sendiri. Jadi kalau di internet maka tujuannya adalah 000, lewatnya adalah internet gateway. Yang paling bawah ini harus kita tambahkan, sedangkan yang di atas akan ada otomatis. Sama seperti ketika kita membuat private subnet ini, yang subnet yang kedua 10.0.2.0/24, maka dia juga akan ada defaultnya seperti di atas ini. Nah, kemudian untuk public dan private, nah, seperti yang saya informasikan bahwa secara otomatis yang warna hitam ini akan ada secara default, kemudian yang biru ini akan kita tambahkan sesuai dengan peruntukannya. Untuk public subnet memang sengaja dibuka agar dia bisa connect menggunakan internet gateway. Ini sifatnya dua arah. Sedangkan di private subnet sifatnya hanya satu arah saja ya. Satu arah, namun kembalinya tidak menggunakan alamat IP publiknya, tetapi di routingkan menggunakan NAT gateway-nya.
Jadi contoh seperti ini, VPC-nya sekian, ya, 10.000/16, public subnetnya 10.0.1.0/24. Dia akan bisa connect dengan internet dengan menggunakan public root table. Kemudian private subnet dia juga ada yang namanya private root table. Private root table untuk connect dengan internet kita harus menggunakan NAT gateway. Tidak boleh menggunakan internet gateway karena kedua fungsinya berbeda. Untuk internet gateway maka akan bisa komunikasi dua arah, sedangkan komunikasi untuk private-nya hanya dari dalam menuju keluar, sedangkan keluar ketika masuk ke dalam itu menggunakan translasi address. Jadi tidak menggunakan IP yang sebenarnya, disembunyikan IP sebenarnya. Berikutnya adalah bagaimana jika ada VPC sharing, ya. Jadi ada sharing antara satu subnet dengan subnet yang lain gitu ya. Contohnya ini adalah private subnet, tapi ini akun dari B, ini akun dari C, kemudian ini akun dari D. Nah, berbeda seperti ini maka kita bisa menggunakan router, ya. Kita bisa menggunakan router. Kemudian routernya ini tersambung dengan internet gateway dan VPC-nya ini adalah akunnya A, ya. Akunnya A, kemudian ada akun B, akun C, akun D. Artinya dia nanti akan berinteraksi dengan VPC yang lain. Bagaimana caranya? Nah, ada caranya yang namanya adalah VPC pairing, ya. VPC pairing ini akan menghubungkan antara dua VPC. Nah, secara default VPC itu hanya berkomunikasi dengan internal device yang ada di VPC itu sendiri. Namun ada kalanya kita memerlukan untuk komunikasi dengan VPC yang lain, ya, yang alamatnya berbeda, kelas B-nya berbeda. Maka defaultnya seperti kita lihat ini, defaultnya untuk VPC A adalah dia di alamat VPC-nya. Begitu pula di VPC B, dia alamat defaultnya adalah di alamat VPC-nya. Ketika ingin berinteraksi dengan VPC yang lain, kita membutuhkan yang namanya adalah, kalau cuma dua, membutuhkan namanya peering connection, ya, atau VPC peering. Kemudian routing A, VPC A ketika ingin berkomunikasi dengan VPC B, dia harus lewat peering connection ini, ya. Jadi ketika ingin menjangkau 10.3.0.0/16 maka dia harus menggunakan PCX ID. Begitu pula dengan VPC yang B, ketika dia ingin mengakses VPC A 10.0.0.0/16 maka dia juga harus menggunakan PCX ID. Kita bisa menghubungkan VPC PCC, ya, banyak VPC di dalam akun AWS kita, ya, atau di antara masing-masing akun AWS, atau di masing-masing region yang berbeda. Batasannya adalah ketika kita membuat koneksi maka IP-nya tidak boleh sama gitu. Contohnya ini 10.0.0/16. Maka di VPC B jika kita ingin menghubungkan nantinya maka tidak boleh alamatnya juga 10.0.0.0/16. Maka dia harus berbeda. Oleh karena itu batasannya sekarang tidak boleh overlap. Kemudian untuk batasannya adalah transitive peering tidak didukung. Terus kemudian Anda dapat memiliki hanya satu saja peeringnya, ini peering connectionnya yang akan menghubungkan dua VPC yang sama. Sekarang adalah istilah AWS site to site VPN. Kita memiliki VPC connect dengan internet. Bagaimana jika suatu saat kita ingin menghubungkan dengan komputer kita, ya, komputer kita yang ada di kantor dan lain sebagainya di luar internet, maka kita bisa menggunakan tambahannya namanya site to site VPN connection. Jadi ada unsur keamanan yang ditambahkan lebih dari sebelumnya. Kalau sebelumnya koneksinya menggunakan internet biasa secara umum, maka semua orang bisa mengaksesnya. Maka kasus ini adalah VPC ini hanya bisa diakses oleh komputer kita di perusahaan. Maka kita bisa menggunakan VPN. Jadi ada site to site VPN, maka muncullah
device baru ya, service baru yang disebut sebagai customer gateway. Bagaimana public subnetnya, routing table-nya? Kita lihat public subnet maka tetap sama ya. Lokalnya adalah 10.0.0/16 ini untuk lokal otomatis. Kemudian kita tambahkan supaya bisa connect internet menggunakan IGW ID. Nah, lalu bagaimana yang private-nya? Jadi komputer ini bisa connect dengan internet sembarang. Kemudian komputer yang ada di private ini bisa connect tetapi khusus. Maka private subnetnya pertama adalah default 10.0.0/16 ini. Kemudian kita ingin koneksi dengan corporate data centernya, alamatnya 192.168.10.0/24. Maka kita harus memerlukan namanya customer gateway. Customer gateway untuk menghubungkan, sehingga data ini supaya bisa nyampe di sini ditambahkan. Alamat yang dituju adalah 192.168.10.0/24 menggunakan customer gateway. Jadi kita bisa menetapkan bahwa aplikasi ini di dalam private ini tidak boleh connect ke luar, tetapi boleh connect ke komputer kita yang sebenarnya juga di luar gitu. Nah, untuk amannya kita bisa menggunakan customer gateway. Nah, kemudian di alur komunikasinya itu di enkripsi menggunakan VPN. Berikutnya ada istilahnya direct connect ya. Direct connect ini menggunakan hampir sama dengan sebelumnya site to site. Cuman site to site ini jalurnya tetap di internet, cuman kemudian di enkripsi gitu. Tapi kalau misalkan direct connect ini menawarkan jalur sendiri yang dimiliki oleh AWS ya. Jadi tidak lewat jalur umum. Jadi karena begitu pentingnya aplikasi atau data yang ada di private subnet ini, maka untuk mengaksesnya AWS memberikan service yang lain yang disebut sebagai AWS Direct Connect. Direct Connect menggunakan service atau hardware-nya AWS sendiri sehingga tidak menggunakan jalur umum, sehingga lebih aman dan lebih mahal. Jadi biasanya di pertanyaan ada yang sebuah perusahaan yang ingin menjaga betul datanya, maka apa yang harus dilakukan? Maka dia menggunakan Direct Connect. Kemudian di masing-masing EC2 itu ketika kita install sebenarnya sudah ada default DNS hostname-nya ya. Jadi endpoint untuk DNS hostname-nya itu sudah di-create oleh AWS sendiri. Nah, kemudian untuk berinteraksi dengan S3 bisa lewat internet atau lewat VPC endpoint ya. Kegunaannya ya, ketika kita menggunakan VPC endpoint maka ini masih di dalam lingkup AWS ya. Ini diingatkan ya. Di bab sebelumnya kita mempelajari tentang pembiayaan, bahwa pembiayaan di AWS muncul karena adanya transfer data dari satu tempat ke tempat lain yang hakikatnya adalah dari internet menuju ke AWS. Dari AWS atau menuju ke internet. Supaya tidak berbayar maka service tersebut harus tetap dalam lingkup AWS saja gitu. Contoh misalkan data yang ada di EC2 akan berpindah ke Amazon S3. Sama-sama AWS maka kita bisa menggunakan di dalam komunikasinya di dalam AWS saja, yaitu menggunakan VPC endpoint. Sehingga di sini di public root ini dia akan bisa mengakses ini menggunakan VPC ID. Dua tipe dari endpoint ya, satu interface endpoint. Interface endpoint ini di-generate oleh AWS Private Link. Kemudian ada gateway endpoint ya, contohnya nanti ada untuk komunikasi S3 dengan Amazon DynamoDB. Nah, bagaimana jika VPC-nya banyak ya? Customer ini punya VPC, kemudian dia punya VPC yang lain, dan seterusnya. Apakah menggunakan VPC peering tadi? Ya. VPC peering ini efektif ketika dia hanya menghubungkan dua VPC saja. Kalau banyak gimana? Ada solusi yang lain yang ditawarkan oleh AWS, yaitu menggunakan AWS Transit Gateway. Di sini nanti setiap komponen VPC
bisa saling terhubung menggunakan AWS Transit Gateway. Oke, kita klik aja ya. Nah, Activity Solution yang ini adalah yang luar adalah AWS. Kemudian kita bikin VPC, kita tetapkan regionnya di mana. Setelah selesai kita bikin public subnet sama private subnet dalam satu availability zone yang tertentu ya, yang tidak ada di dalam regionnya. Kemudian masing-masing kita di public kita create servernya, maka otomatis ketika kita meng-create server di public subnet maka dia membutuhkan public IP gitu ya. Kemudian berikutnya kita connect dengan kita install EC2 server di private subnet, maka dia nanti akan untuk connect ke internet dia menggunakan NAT gateway, sedangkan untuk publiknya untuk connect menggunakan internet gateway. Sehingga routing tabelnya untuk public subnet maka ditambahkan 000 menggunakan internet gateway. Untuk yang private subnet hampir sama, yang pertama sama, yang kedua 00 menggunakan NAT gateway. Defaultnya atau best practice yang diajarkan oleh AWS seperti itu ya, cara berkomunikasi ke internet oleh server yang terletak di public subnet atau private subnet. Oke, berikutnya Anda bisa melihat bagaimana cara mendemokan VPC ya, membuat VPC ya. Nah, di akhir section 3 ini ada beberapa hal yang telah kita pelajari. Di antaranya meliputi ada istilahnya internet gateway, NAT gateway, VPC endpoint, VPC peering, VPC sharing, AWS site-to-site VPN, AWS Direct Connect, AWS Transit Gateway. Nah, kita untuk mengimplementasikannya kita bisa menggunakan VPC Wizard ya. Nanti bisa dicek ya, digunakan ada 2 manual yang pakai Wizard yang mudah, atau kita bikin sendiri ya, kita masukkan sendiri sehingga item-itemnya kita bisa baca. Kita lanjutkan ke bagian keempat, yaitu VPC Security. Untuk di VPC Security ada istilahnya adalah security group ya. Jadi security group ini dia akan sebagai level keamanan di tingkat instance. Instance itu atau servernya. Coba kita lihat di AWS Cloud kita, kemudian kita bikin kita tetapkan region dan availability-nya, kita buat VPC, kita buat 2 subnet, satunya public dan private. Di masing-masing subnet ini nanti kita akan buat install servernya atau EC2 ya. Di public subnet 1, di private subnet 1. Nah, masing-masing EC2 ini nanti dia akan memiliki security group sebagai level keamanan di tingkat instant atau di tingkat servernya ya. Nah, security group sendiri dia memiliki aturan yang akan mengontrol lalu lintas data yang masuk dan keluar dari server tersebut atau instance tersebut ya. Secara default, security group tersebut akan menghalangi ya, atau menolak semua traffic yang masuk dan mempersilahkan semua traffic yang keluar dari EC2 kita. Nah, security group ini dia sifatnya stateful, jadi harus dinyatakan. Untuk inbound-nya, maka kriterianya kita harus menunjukkan source-nya atau sumber siapa yang akan mengaksesnya, di protokol mana akan mengaksesnya, kemudian nomor portnya berapa, terus kita isi deskripsinya ya. Deskripsinya ketika aturan yang pertama ini apa yang dilakukan, kita tuliskan untuk mempermudah kita ketika kita membaca tabelnya. Kemudian di default untuk outbound-nya semua diperbolehkan. Jadi dari EC2 boleh mengakses internet. Kemudian ini adalah beberapa custom contoh untuk melakukan konfigurasi security group ya. Jadi di security group kita dapat menetapkan rules allow saja, jadi bukan deny, karena secara default sudah di deny, jadi tidak perlu kita tambahkan deny-nya. Jadi yang kita tambahkan adalah allow-nya.
Semua rules akan dievaluasi sebelum keputusan diperbolehkan untuk trafficnya masuk atau keluar. Contoh, misalkan sumbernya adalah internet dilambangkan dengan 00000/0. Protokolnya menggunakan TCP, menggunakan port ringnya menggunakan 80. Secara deskripsi dia akan mengizinkan inbound masuk dari luar, masuk mengakses menggunakan HTTP dari semua IP versi 4-nya. Kemudian di port 80. Kemudian dari internet bisa mengakses protokol TCP di nomor 443. Kemudian ini khusus ya. Jadi ini nomor IP yang khusus, tidak semua nomor di internet diperbolehkan. Ini khusus, misalkan adalah nomornya perusahaan kita misalkan ya. Kemudian TCP nomor 22, port SSH dan seterusnya. Kemudian untuk outbound-nya, maka outbound-nya dinyatakan juga boleh ya, dinyatakan. Jadi TCP 14.0.3 mengizinkan keluar ke Microsoft SQL Server. Lambang dari berikutnya ya, untuk security group di level tadi, level SE2 namanya adalah security group ya, keamanan. Berikutnya ada level keamanan lagi di setingkat subnet ya, namanya adalah network ACL, network access control list ya. Jadi ini akan memblok semua yang ada di subnetnya, harus mengikuti rule yang dibuat oleh NACL-nya. Sehingga NACL ini dia bertindak di level subnet, sedangkan security group level keamanan yang bertindak di level EC2. Nah, network access control sendiri dia memiliki bagian yang sama ya, yang terpisah antara inbound dan rules ya. Dan masing-masing rule dapat berupa allow atau deny traffic ya. Defaultnya network ACL ini mengizinkan semua inbound dan outbound lewat ya. Network ACL adalah stateless. Jadi biasanya NACL bisa jadi untuk server yang kecil tidak usah di-update ya, karena update-nya ada di security group-nya, bukan di NACL. Bisa jadi seperti itu. Karena secara default inbound dan outbound-nya ini adalah di allow, jadi semua bisa masuk dan keluar. Nah, tinggal nanti di security group-nya kemudian baru dibatasi. Berikut adalah custom dari NACL yang akan mendeny semua inbound dan outbound sampai kamu nambahkan rule-nya. Nah, contohnya ini ditambahkan deny, misalkan deny. Jadi semuanya setelah ini deny, yang di atasnya allow. Jadi misalkan ini masuk 443.22 diperbolehkan, berarti selainnya di deny. Kemudian 443 dan 22 boleh keluar, selainnya di deny. Bagaimana perbandingan antara security group dengan network ACL? Skopnya security group itu per instance. Jadi kalau kita punya 10 instance, maka kita harus memberikan security group di masing-masing instance. Sedangkan network ACL adalah di level subnetnya, baik private subnet maupun public subnet. Kemudian untuk aturannya, security group hanya diperuntukkan untuk menulis yang allow saja, karena defaultnya memang deny. Kemudian untuk network ACL bisa di state allow dan deny. State-nya dia security group stateful, sehingga return traffic-nya ketika sudah diperbolehkan, maka untuk keluarnya automatically ya. Sedangkan stateless, maka traffic-nya harus secara eksplisit dituliskan, baik dia masuk maupun keluar. Urutan rule-nya semua dievaluasi sebelum ditetapkan ya, apakah traffic-nya diperbolehkan atau tidak ya. Jadi kalau security group ini posisi deny itu jauh lebih tinggi daripada posisi allow.
Sedangkan network ACL posisinya dilihat dari urutan nomornya. Berikutnya akan ada aktivitas yang akan kita lakukan, yaitu mendesain sebuah VPC. Kita lihat dulu. Skenario ini adalah kita memiliki sebuah bisnis yang kecil dengan sebuah website yang akan di-hosting dalam sebuah Amazon EC2 instance. Anda memiliki data customer-nya yang akan disimpan di dalam sebuah database backend, di mana kita menginginkan untuk menjaga selalu privasinya, kerahasiaannya. Anda diminta untuk membuat VPC, menggunakan VPC untuk melakukan setup VPC yang memenuhi beberapa hal berikut. 1. Web server dan database server harus di subnet yang berbeda. Kemudian alamat dari network kita harus 10.10.00, masing-masing subnet harus memiliki sekiannya. Jadi ini untuk VPC-nya misalnya. Customer harus selalu dapat mengakses web servernya. Customer harus selalu, ya, padahal customer itu kan macam-macam ya, komputernya atau tempatnya. Sehingga ini yang diberikan akses harus internet dari semua kalangan, semua sumber. Kemudian database-nya harus dapat diakses, harus dapat mengakses internet untuk melakukan update patch ya. Padahal database-nya tadi di subnet yang berbeda ya. Arsitektur harus high available dan menggunakan minimal 1 layer firewall. Nanti kita akan lakukan. Nah, di bagian 4 ini kita telah membicarakan tentang security ya. 1. Membangun security di VPC kita, maka pisahkan subnetnya jika memungkinkan. Kemudian pilih device gateway yang sesuai atau VPN koneksi yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian kita gunakan firewall. Security group dan network ACL adalah pilihan firewall yang dapat kita gunakan untuk mengamankan VPC kita. Kita sambung ke bagian 5, Amazon Route 53 ya. Amazon Route 53 adalah sebuah DNS web service yang dia adalah high available dan scalable. Amazon Route 53 ini digunakan untuk meroutingkan end user ke sebuah aplikasi internet dengan cara menerjemahkan nama seperti contohnya www.example.com ke IP address yang numerik ya, seperti 192.0.2.1, di mana nomor ini digunakan komputer untuk saling berkomunikasi satu sama lain. Route 53 sangat memenuhi, sangat compliant dengan IP versi 4 dan IP versi 6. Route 53 menghubungkan permintaan user ke infrastruktur yang berjalan di AWS dan juga di luar di AWS. Jadi kita bisa membangun server di infrastrukturnya AWS, kemudian untuk fungsi DNS-nya menggunakan Route 53. Begitupun pula ketika server kita berada di luar AWS. Route 53 sama-sama bisa digunakan sebagai DNS service. Route 53 digunakan untuk sekaligus bisa digunakan untuk memeriksa sehat tidaknya dari server kita, resource kita. Jadi untuk mendeteksi kita bisa gunakan Route 53 saja. Kemudian Route 53 juga merupakan fitur untuk mengalirnya traffic ya. Salah satu fitur yang digunakan dan mempengaruhi aliran traffic. Route 53 juga memungkinkan kita, mengizinkan kita untuk melakukan register dari domain name aplikasi kita. Secara ringkas, secara sistem kerja dari Route 53, user mengirimkan request ke www.example.com. Kemudian dari DNS resolver di komputernya, kemudian meminta informasi tersebut ke Route 53. Kemudian dikembalikan nomor IP-nya dan kemudian IP tersebut digunakan oleh sistem untuk saling berkomunikasi. Beberapa jenis routing yang bisa
pilih ya, bisa dipilih di root 531. Simple routing ini digunakan ketika kita membangun sebuah server yang tunggal, single server dalam environment yang sederhana. Kemudian kita menggunakan model weighted round robin routing untuk memastikan bahwa bobot ke dalam resource tersebut juga memperhatikan terhadap frekuensi aksesnya. Kemudian latency routing ini digunakan untuk membantu kita dalam rangka mengakses aplikasi kita dengan mengurangi latensinya. Kemudian geolocation routing traffic berdasarkan lokasi dari user kita. Kemudian geoproximity routing traffic berdasarkan lokasi dari resource yang kita miliki. Berikutnya adalah failover routing. Failover ini digunakan untuk membackup situs ya, atau site atau aplikasi jika aplikasi primary kita itu gagal launching ya, atau unreachable. Berikutnya ada multi-value answer routing, digunakan untuk sebagai respon DNS-nya, permintaan DNS-nya dengan memeriksa sampai 8 jenis kesehatan di sistemnya. Sebagai contoh, ini adalah multi-region deployment. Seorang user kemudian pertama menggunakan root 53 mengakses sebuah nama gitu ya, membuat nama. Kemudian pertama diberikan informasi di sini jauh gitu. Nah, ternyata dengan root 53 itu kemudian diinformasikan bahwa aplikasi juga berada di sini gitu ya. Jadi pertama dia mengakses ini, kemudian diarahkan ke aplikasi yang paling dekat dengan user. Amazon Root 53 DNS failover juga meningkatkan ketersediaan dari aplikasi kita yang berjalan di AWS dengan cara dia melakukan backup dan failover ya, ketika terjadi masalah terhadap aplikasi kita. Jadi dia mengkonfigurasi backup dan skenario failover di aplikasi kita. Kemudian mengizinkan hack available arsitekturnya di AWS ya. Kemudian juga menghasilkan pemeriksaan terhadap kesehatan. Ini adalah fungsi dari root 53 di sisi failover. Nah, sebagai contoh ini DNS failover multi-tier web application ya. Jadi user kemudian pertama adalah mengakses ke Amazon Root 53. Kemudian dia ketika webnya statik, maka dia langsung mengakses di S3 saja. Tapi ketika webnya dinamis, dia perlu mengakses ke aplikasi yang lain gitu. Aplikasi yang lain pertama ketika masuk dengan alamat yang sudah ditetapkan, di sini ada load balancer-nya ya. Ada load balancer-nya, kemudian mengarahkan ke server mana yang siap gitu. Kemudian server tersebut ketika membutuhkan data, maka dia connect ke database-nya, yaitu salah satunya bisa menggunakan Amazon RDS ya. Dan kemudian ini ada backup-nya gitu. Jadi di section 5 kita mengetahui bahwa ada service dari AWS yang namanya adalah root 53. Jadi root 53 ini adalah sebuah DNS berbasis web yang high available dan scalable, yang dia akan menerjemahkan domain name ke alamat IP. Amazon Root 53 juga mendukung beberapa tipe dari kebijakan routing. Multi-region deployment akan meningkatkan performa dari aplikasi kita untuk global audience ya, audiens yang tersebar di seluruh dunia, sehingga resource yang diberikan yang memberikan jawaban ke user di seluruh dunia juga posisinya berbeda-beda. Oleh karena itu kita membutuhkan root 53 supaya kita bisa memastikan bahwa aplikasi yang diakses itu berada di jarak yang paling dekat dengan usernya.
Kemudian kita bisa menggunakan root 53 failover dalam rangka meningkatkan ketersediaan dari aplikasi kita. Ketika satu aplikasi down, maka aplikasi akan diarahkan ke tempat yang lain. Berikutnya kita akan pelajari tentang Amazon CloudFront ya. CloudFront ini merupakan salah satu bentuk dari CDN ya, atau Content Delivery Network. Nah, di sini seorang user ketika akan mengakses sebuah komputer, maka dia akan melalui router-router agar sampai kepada server yang dia inginkan. Jadi ada banyak loncatan-loncatan dari satu router ke router lain untuk mencapai server yang diinginkan, sehingga membutuhkan waktu. Nah, apa yang dimaksud dengan CDN? Ini umum ya, CDN itu Content Delivery Network. CDN ini adalah sebuah sistem distribusi secara global terkait dari caching server ya. Kemudian CDN akan mengcache atau menyimpan kopi dari file yang biasa digunakan. Biasanya file permintaan yang biasa diminta oleh user, biasanya bentuknya statik ya. Jadi kalau minta gambar tertentu, maka semua orang ketika minta gambar tersebut maka hasilnya sama, jadi statik, tidak berganti-ganti. Kemudian CDN biasanya akan mengirimkan local copy, artinya kopi yang berada di server yang diminta, ke tempat cache yang paling dekat dengan usernya. Kemudian CDN ini akan mempercepat pengiriman konten secara dinamis, kemudian meningkatkan performa aplikasi dan meningkatkan skill. Nah, kemudian CDN yang ada di AWS dinamakan adalah CloudFront. Jadi CloudFront ini adalah sebuah layanan CDN yang cepat, kemudian bisa digunakan secara global dan aman. Kemudian CDN ini merupakan global network ya. Jadi network yang ada di beberapa tempat yang global ya, bisa digunakan secara umum. Nah, global ini tempatnya di edge location atau regional edge case ya, tersebar di beberapa tempat seluruh dunia. Kemudian CDN merupakan self-service model, dan ketika kita menggunakannya maka kita akan membayar sesuai yang kita gunakan. Nah, kita bisa lihat sekarang infrastruktur yang dimiliki oleh AWS terkait dengan CloudFront. Pertama adalah yang biru, edge location. Kita lihat sepintas, maka edge location-nya akan tersebar di seluruh dunia ya. Jadi edge location ini adalah network dari data center, di mana data center di mana CloudFront menggunakannya itu untuk layanan spesial, yaitu layanan menyimpan data ya, popular content, agar secara cepat itu bisa dikirimkan ke customer-nya. Kemudian yang ada yang anggap aja ping gitu ya. Ping ini dia adalah regional edge case ya, CloudFront location yang akan mengcase konten yang tidak terlalu populer untuk bisa ada di edge location. Jadi file-file yang populer akan ada di edge location. File-file yang tidak begitu populer akan ada di regional edge. Namun demikian, posisinya tetap tersebar di beberapa wilayah di dunia, sehingga dimanapun user tersebut berada, dia akan mengakses di tempat yang paling dekat. Itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan meningkatkan kecepatannya. Jadi fungsi utama di CDN ini adalah meningkatkan kecepatan untuk memberikan file ke user yang meminta. Keuntungan dari Amazon CloudFront, satu, cepat dan bisa digunakan secara global. Contohnya misalkan kita di Indonesia, kita punya aplikasi, ternyata aplikasi kita digunakan oleh user yang ada di Amerika misalkan. Maka supaya user ada di Amerika bisa menggunakan aplikasi kita dengan cepat, maka kita bisa menggunakan CDN ini. Kemudian keuntungannya CDN ini aman ya, di sisi edge-nya, di sisi lokasinya.
kemudian highly programmable, mudah untuk di coding, terus kemudian dia juga terintegrasi secara mendalam, artinya bisa connect lewat jalur AWS-nya. Kemudian pembayarannya lebih efektif karena kita hanya bayar berdasarkan yang kita gunakan saja. Berikut adalah pembiayaan dari CloudFront ya. Data keluar akan di-charge sesuai dengan volume yang akan ditransfer yang keluar dari CloudFront-nya menuju ke internet atau menuju ke komputer kita. Berikutnya ada HTTPS request ya. Jadi dia di-charge berdasarkan jumlah request dari HTTPS-nya. Kemudian bagaimana kalau ada invalidation request, maka tidak akan ada charge bagi 1000 patch yang diminta yang ternyata dia itu invalid gitu. Tapi kalau diteruskan akan ada biaya 0,005 per patch ya, yang dikirimkan yang tidak valid itu. Kemudian CloudFront juga bisa digunakan untuk IP yang di custom SSL ya. Untuk keamanan data jalurnya di SSL, tetapi kemudian data ditaruh di edge tadi. Nah, di akhir sesi kita sepintas pelajari tentang CDN. CDN adalah sebuah sistem distribusi yang secara global dari ya, server case. Server case itu yang menyimpan data yang sering digunakan oleh user dengan tujuan untuk meningkatkan kecepatan pengiriman data ke user. Amazon CloudFront itu adalah salah satu service yang menggunakan CDN. Jadi CDN itu kalimat umum, semua boleh menggunakannya. Di materi umum kita menggunakan istilah CDN. Kemudian di Amazon ada istilah khusus yaitu CloudFront. Sehingga CloudFront adalah sebuah service CDN di mana dia bisa mengirimkan data secara aman, video, aplikasi dan API ke global infrastruktur, artinya ke seluruh infrastrukturnya dengan low latency dan high transfer speed. Amazon CloudFront juga menawarkan beberapa keuntungan-keuntungan. Oke, di akhir sesi di modul 5 ini kita sudah mempelajari beberapa hal. Di antara kita mengenal dasar-dasar jaringan yang kita gunakan di AWS. Kemudian kita menjelaskan tentang virtual networking yang ada di cloud. Di AWS namanya adalah virtual private cloud. Kemudian kita bisa memberikan nama atau label network ya. Jadi diagram-diagramnya. Kemudian kita bisa mendesain arsitektur dasar dari sebuah VPC. Kemudian kita bisa menjelaskan, menerangkan tahapan-tahapan untuk membangun sebuah VPC. Kemudian kita bisa mengidentifikasi security groupnya. Kemudian kita bisa membuat sebuah VPC kita sendiri dan menambahkan komponen-komponen tambahan untuk menghasilkan network-network yang sesuai dengan kebutuhan kita yang bisa kita customize. Kemudian kita bisa mengidentifikasi dasar-dasar dari root 53, fungsi dari 53, kemudian jenis-jenisnya. Dan yang terakhir kita mengenal keuntungan-keuntungan dari Amazon CloudFront. Berikut adalah contoh soal yang ada di AWS. Manakah layanan networking AWS yang mengizinkan sebuah perusahaan untuk membangun sebuah virtual network di dalam AWS ya? Kalau virtual kita menggunakan, jawabannya adalah virtual network ya. Jawabannya adalah VPC tadi ya. Jadi VPC adalah sebuah virtual network yang kita bangun di mana kita bisa menempatkan resource kita ke dalam VPC tersebut. Jadi lingkungan sendiri. Berikut adalah tambahan-tambahan kalau ingin mempelajari AWS lebih lanjut. Beberapa di antaranya VPC terkait dengan VPC ada di docs awsamazon.com, semuanya ada di sini.
Kemudian ada VPC connectivity, bagaimana cara menghubungkan antara VPC, ada di docs.aws.amazon.com. Kemudian bagaimana cara mendesain AWS arsitekturnya, kemudian VPC user guide, CloudFront dan lain sebagainya. Intinya semua ada di docs.aws.amazon.com. Kemudian kita bisa pilih salah satu subtema yang sesuai dengan keinginan kita. Dan terima kasih.